Halo semuanya, hari ini aku bakal mengunjungi suatu tempat yang berada di Palembang yang sangat terkenal sekali, yaitu namanya Kampung Arab. Yuk ikuti aku menjelajahi kampung tersebut. Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, bukan hanya dikenal karena kuliner yang lezat, tetapi juga karena warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Salah satu tempat yang menawarkan pengalaman berbeda adalah Kampung Arab, kawasan yang menyimpan nuansa khas Timur Tengah, baik dari segi budaya, bangunan, maupun tradisinya. Di Palembang, Kampung Arab terdiri dari beberapa lokasi yang menarik untuk dijelajahi, seperti Kampung Arab Assegaf, Kampung Arab Al-Munawar, dan Kampung Arab Kuto. Di balik pesona bangunan dan suasana khas Timur Tengah ini, tersimpan kisah panjang tentang masuknya masyarakat Arab ke Palembang. Jadi kedatangan orang-orang Arab itu, yang kebanyakan tuh yang sekarang mengidentifikasi diri sebagai keturunan Arab itu sebenarnya orang Hadramaut, ya, yang kemudian kita kenal nanti Habib, ya kan, atau Habaib. Itu orang-orang dari Hadramaut atau Yaman Selatan, kan, dari Yaman Selatan. Nah, di masa kesultanan, ya, para kelompok Hadramaut ini dia mempunyai tempat yang sangat prestisius juga di kesultanan, karena sultan tuh memberikan mereka karena kemampuan agama dan kemampuan mereka dalam berdagang, yang mereka itu dijadikan sebagai penasihat, ya penasihat sultan. Bahkan banyak juga yang nanti sultan tuh menikahkan wanita bangsawan, ya, di kalangan istana dengan laki-laki Arab, ya, sehingga makanya nanti ada orang Hadramaut ini yang mempunyai gelar, yaitu pangeran. Nah, makanya mungkin kita familiar ada namanya Pangeran Syarif Ali, gitu ya. Dan ternyata setelah ditelisik ada beberapa orang memang dari beberapa generasi. Sebagian besar penduduk kampung Arab di Palembang merupakan keturunan Arab, terutama dari Hadramaut atau Yaman. Mereka datang sekitar 300 tahun lalu untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Namun, hubungan dagang antar Palembang dan bangsa asing seperti Arab, Persia, dan Tiongkok sudah berlangsung sejak abad ke-7. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Sriwijaya yang dikenal oleh bangsa Arab sebagai Zabai atau Sribuza. Selain berdagang, banyak pendatang Arab menetap dan menikah dengan penduduk lokal, sehingga terbentuklah komunitas-komunitas Muslim yang besar di kota-kota pelabuhan seperti Palembang. Sebenarnya pada awalnya dari masa kesultanan, kemudian di masa awal-awal kolonial, ya, tahun 1800 pertengahan, itu mereka itu mempunyai kapal-kapal besar. Bahkan kalau untuk Palembang, pada masa awal kolonial menguasai Palembang, ya, itu kelompok Arab itu penguasaan bisnisnya jauh lebih tinggi daripada Cina. Tapi nanti di tahun 1900 mulai kebalik, karena akhirnya kayaknya orang Belanda tuh lebih memberikan akses kepada orang-orang Cina. Pada masa Kesultanan, orang-orang Tiongkok bermukim di atas rakit. Kebijakan seperti itu tidak berlaku untuk orang-orang Arab yang bermukim di Palembang, karena pada tahun 1700-an, orang Arab menjadikan perekonomian di Palembang menjadi maju serta berkembang pesat, dan kepakarannya dalam bidang agama. Orang-orang Arab dijadikan sebagai penasihat kesultanan, sehingga diberi hadiah tanah di daerah seberang Ilir. Tanah yang diberikan oleh Sultan meliputi area dari Kuto yang meliputi kawasan di antara Sungai Jeruju, Sungai Bayas, sampai daerah Kenten Laut. Daerah tersebut saat ini dikenal dengan Kota Batu, dan juga disebut dengan istilah Kampung Sungai Bayas di dekat Pasar Kuto sekarang. Kampung Arab yang berada di kawasan Kuto terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, tepatnya di tepi Sungai Musi. Di Kampung Arab Kuto ini, kami mengunjungi berbagai tempat bersejarah yang memiliki nilai religius dan budaya yang tinggi. Kunjungan dimulai dari Musa Al-Kausar, rumah-rumah lama, serta rumah Habib Ahmad bin Abdurrahman Al bin Hamid.
Musola Al-Kautsar didirikan pada abad ke-18 dan telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Dalam perjalanannya, musola ini telah mengalami beberapa kali pembaruan, namun tetap mempertahankan bentuk dan arsitektur tradisionalnya yang sederhana, mencerminkan nilai-nilai religius dan budaya masyarakat Arab Palembang. Bangunan ini juga selaras dengan rumah-rumah tua di sekitarnya yang kental dengan nuansa historia. Dari hasil wawancara, menyebutkan bahwa Musola Al-Kautsar pendiri pertamanya yaitu dari marga Al-Haf, lalu dilanjutkan dengan marga Sahab yang mengurus, lalu yang terakhir dilanjutkan oleh marga Abu Bakar yang sekarang mengurus Musola Al-Kautsar. Di setiap malam minggu, Musola Al-Kautsar rutin menggelar majelis ilmu. Kegiatan ini menjadi ajang penguatan spiritual dan ukhuwah Islamiyah di kalangan warga Kampung Arab Kuto. Lebih dari sekedar tempat sholat, Musola Al-Kautsar berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Keberadaannya memperkuat identitas Kampung Arab Kuto sebagai komunitas Islam yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai keagamaan serta warisan budaya luhur mereka. Salah satu bangunan bersejarah yang menonjol di kawasan Kuto Batu, Palembang adalah sebuah rumah limas tua yang sering disebut oleh masyarakat setempat sebagai rumah batu. Rumah ini dikenal sebagai rumah tertua di kawasan Kampung Arab Kuto dan menjadi simbol penting warisan budaya serta sejarah keberadaan komunitas keturunan Arab di Palembang. Rumah ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Palembang, yaitu rumah limas, namun menggunakan material permanen seperti batu dan semen, sehingga masyarakat menjulukinya yaitu rumah batu. Bangunan ini mencerminkan perpaduan arsitektur lokal dan pengaruh Timur Tengah, khususnya dari para pendatang Hadramaut, yaitu Yaman Selatan, yang menetap di kawasan ini sejak ratusan tahun lalu. Lebih dari sekadar peninggalan sejarah, rumah batu ini juga memiliki fungsi sosial dan religius yang penting bagi warga sekitar. Setiap hari raya Idul Fitri, rumah ini menjadi tempat berkumpul bagi warga Kampung Arab Kuto, terutama keluarga besar keturunan Arab. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat akan berkumpul di sini untuk bersilaturahmi, saling memaafkan, serta menikmati hidangan khas Lebaran bersama-sama. Tradisi ini dikenal dengan sebutan rumpak-rumpakan, yaitu tradisi silaturahmi keliling antar keluarga serta lebaran yang diawali dari rumah-rumah tokoh atau tetua masyarakat, termasuk rumah batu. Terutama pas lagi kumpul Idul Fitri ya, nah sholat idnya tuh di sini. Jadi emang pola pemukimannya tuh gitu. Kenapa bisa terbentuk satu kampung tuh? Misal tadi kalau di seberang Ulu ada Asegaf, ada Al-Munawa, itu pasti di tengahnya tuh ada rumah pertama. Nah baru keturunan berikutnya bikin rumah di sampingnya, terus begitu, ya kan? Nah ini kan Arab semua. Bikin rumah di sampingnya, terus nanti ada tanah lagi di sampingnya. Nah kemudian kalau memang sudah keluarga sudah semakin banyak, ya rumahnya sudah tidak ada tanah lagi, baru beli tanah ke yang tempat lain. Termasuk cerita Habib Rahmat tadi kan. Tapi ini ada yang urus Kak? Ada yang ngurus. Kosong. Rumah batu di Kuto ini menjadi bukti nyata hubungan erat antar arsitektur, sejarah, dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kampung Arab di Kuto. Keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari warisan budaya Palembang. Selanjutnya, rumah Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, salah satu tokoh keturunan Hadramaut yang juga berperan besar dalam sejarah penyebaran Islam di Palembang. Beliau berasal dari keluarga besar Alawiyin dan memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Hussein. Rumah ini juga menjadi tempat yang terpenting secara spiritual dan sosial. Pada masanya, rumah ini sering menjadi tempat berkumpul para ulama, habaib, dan masyarakat sekitar, baik untuk berdiskusi, mengaji, maupun bersilaturahmi. Hingga kini, rumah tersebut masih dipelihara oleh keturunannya dan menjadi bagian dari rangkaian kunjungan ziarah atau wisata religi di Kampung Arab Kuto. Nah, jadi rumah ini nih, dulu itu bangunannya persis sama kayak rumah, nggak persis sih, lebih kurang sama kayak rumah depan. Rumah depan, tapi dia kembar. Jadi rumah ini sama rumah sebelah yang baru itu dia kembar. Tapi tahun 2017, 2016 itu ada kebakaran.
kalau pernah dengar kebakaran di Kampung Arab, itu kebakaran kebetulan rumah yang ini, rumah yang sebelah, rumah pokoknya satu kompleks sampai rumah yang baru sekotak itu kebakaran. Nah, padahal rumah ini tuh sebenarnya udah diajuin Bang kemarin. Udah diajuin ke Dinas Kebudayaan termasuk cagar budaya karena dia umurnya tuh udah lebih 300 lebih dari 300 kali. Rumah ini merupakan rumah kita biasanya menyambut tamu. Kalau kita kan biasanya Palembang juga dulu biasanya ada rumah gede atau rumah besar yang kita punya nenek, itu kan orangnya biasanya banyak tuh. Nah biasanya mereka punya satu rumah kayak rumah Limas yang isinya bisa sampai 6-7 keluarga, bukan 7 orang, 6 sampai 7 keluarga. Misal satu orang punya 8 anak. Nah rata-rata biasanya anaknya tinggal di rumah itu, yang bedain cuma kamarnya doang. Inilah rumah kami. Jadi dulu di rumah ini tuh tinggal sekitar 1, 2, 3 keluarga. 3 keluarga, 3 kakak. 3 kakak. Nah, tapi rumah ini itu kalau kalian pernah dengar ziarah kubro, Ya. ziarah kubro tahu kan? Kalau kalian tahu, mungkin kalau ziarah kubro itu hari puncaknya atau hari Minggu biasanya, itu ziarah kubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang mulai dari sini. Hari pertama ya. Ya, terakhir, di hari puncak. Jadi startnya di sini, itu baru jalan lanjut lagi. Kenapa startnya dari sini? Itu pertanyaan. Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab menantu. Yang paling kanan. Yang kanan. Yang kanan. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Nah, yang sebelahnya itu menantunya beliau. Jadi setelah ditinggali sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Hakim itu buyut kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya Mumtaz itu punya mama Safura namanya. Safura punya ayah itu Ahmad. Ahmad bin Abdurrahman Al-Hakim. Ahmad punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad. Nah, jadi kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap warga itu biasanya namanya nggak beda-beda. Selain itu, di Kampung Arab Kuto juga terdapat beberapa peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Salah satunya ialah galangan kapal, yang dimana galangan ini menjadi tempat aktivitas maritim Belanda yang sangat sibuk di abad ke-18 hingga ke-19. Tidak hanya Belanda, para saudagar Arab, Melayu, dan Cina juga memanfaatkan galangan ini untuk memperbaiki perahu dagang mereka. Galangan kapal. Sekarang namanya PT Koja. Nah, ini galangan kapal dari zaman Belanda. Ya. Ada aku pernah lihat di peta Belanda tuh judul tulisannya itu teknis IMP apa gitu, teknis din, jadi dinas perteknikan kapal gitu. Itu kamu lihat keren gede di situ. Keren dari zaman Belanda. Nah, ada lagi di sebelah situ. Jadi masih banyak keren yang dari zaman Belanda. Jadi memang kawasan ini karena berdekatan dengan dengan bom baru. Jadi mereka juga ada fasilitas berupa galangan kapal atau bengkel kapal. Inilah bengkel kapal. Galangan kapal di Kampung Arab Kuto adalah pengingat bahwa Sungai Musi bukan hanya aliran air, tapi juga aliran sejarah, menyimpan kisah tentang perdagangan, kolonialisme, dan kehidupan lintas budaya. Di Kampung Arab Kuto juga terdapat Hotel Malaya. Hotel Malaya merupakan hotel yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Hotel ini dulunya menjadi tempat persinggahan para pedagang dari semenanjung Malaya, Arab, hingga India yang berdagang di Palembang. Meski disebut Malaya, hotel ini adalah bagian dari jaringan penginapan yang kerap digunakan orang-orang asing, termasuk warga Eropa yang datang lewat jalur sungai. Ini hotel tahun 50-an kalau aku dapat. Ini galangan kapal kan. Nah,
di galangan kapal itu kan kapal di situ butuh waktu beberapa hari ya untuk diperbaiki. Nah mereka yang singgah itu ABK-nya itu sampai di hotel ini. Hotel yang di sebelah sana. Kampung Arab di Kuto ini adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai silaturahmi dan toleransi. Melalui tradisi seperti rumpak-rumpakan dan umpaan, masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Meskipun tantangan zaman terus berkembang, semangat untuk menjaga warisan budaya ini tetap hidup di hati masyarakat Kuto.